والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Tak lupa kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sebagaimana yang Nabi sabdakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk memperoleh ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, insyaallah Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah Bapak Ibu ke majelis ilmu ini kelak menjadi salah satu sebabnya mudah langkahnya menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru-guru kami, para asatidah, alim ulama, para kiai, tak bisa kami sebut satu persatu. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusannya, dan insya Allah dari masjid kita ini lahir generasi-generasi terbaik yang insya Allah hatinya terpaut dengan masjid. Tak lupa pula Bapak Dukuh, Bapak Ketua RW, Ketua RT, semua yang hadir di majelis ini, kami doakan dimudahkan urusannya oleh Allah, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan sampai akhir hayatnya, dilunaskan hutang-hutangnya. Kok yang ini kenceng ya? Ini hutang habis. Dan insya Allah telah dipanggil dalam keadaan yang paling terbaik, husnul khotimah. Bapak Ibu masih ingat dengan saya nggih? Siapa? Nggak tahu ya. Saya itu kesini masih, saya lihat chat terakhir itu 2024, Desember 2024, ya setahun gitu nih. Desember ke Januari 2025 aja udah setahun gitu. Betul? Nah ini saya lihat Masya Allah, seperti kata Pak Dukuh tadi, banyak yang hadir Masya Allah. Kalau jangan-jangan karena mau melihat penampilan yang paling utama, tadi kan udah tampil Bu. Betul? Nah, iya. Hari ini kita lihat mereka Masya Allah, itu udah berani aja luar biasa Bu. Saya yakin ibu-ibu belum tentu berani. Hah? Betul. Ini mereka berani luar biasa. Apalagi yang ini Bu, yang baca bahasa Indonesia artinya tadi, gak grogi sama sekali. Zaman saya masih ingat dulu kalau salah nangis saya. Wah, tapi dia salah. Wah, ini mentalnya gak main-main ini. Kan gitu Bapak Ibu. Iya, jadi harus kita support, dan generasi-generasi muda ini harus kita beri sering tampil Bapak Ibu. Minimal besok yang MC anak muda. Betul? Nah, iya. Yang MC anak muda, yang pakai snack anak muda, jadi semuanya anak muda, insya Allah. Karena tadi doa kita, dari masjid ini lahir generasi-generasi terbaik yang hatinya terpaut dengan masjid, yang hatinya mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka semangat, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya
dari dulu kuliah Bapak Ibu udah ngajar TK. Dulu saya pertama kuliah semester 2 ngajar TK. Jadi saya udah pernah jadi kuda, Bu. Pernah saya jadi kuda. Jadi kuda anak-anak naik ke punggung kan begitu. Saya jadi kuda. Jadi memang kalau melihat anak-anak semangat itu, Bu, ini harus kita dukung kan gitu, Bu ya. Mereka, aku harus mangkat TPA. Ibu waktu malas pokoknya diusahakan. Maka diwiri, ini putus semangatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang perkara penyakit hati yang hampir semua orang memilikinya. Yang disebut dalam Al-Quran, bahkan kita berlindung dari orang yang memiliki penyakit ini. Ada 2 surah perlindungan Bapak Ibu, yaitu surah memohon perlindungan ya. Surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq. 2 surah ini termasuk surah favorit panjenengan boten Bapak Ibu? Sebenarnya ada yang paling favorit. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Selain Al-Ikhlas surah apa, Bu? Al-Kautsar. Al-Baqarah ayat pertama saja nggih. Alif Lam Mim. Nah, di ayat yang terakhir Quran surah Al-Falaq itu ada firman Allah yang berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita Bapak Ibu memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari hasad dan dari orang yang hasad. Kenapa hasad ini merupakan penyakit yang berbahaya? Hasad itu apa, Bapak Ibu? Bu, kok udah ngantuk aja, baru mulai udah ngantuk. Hasad itu apa, Bapak Ibu? Ente hasad. Bukan asal. Nih asal yang kurang ngerti ente. Ada huruf hanya hasad. Tapi ya berani jawab hebat ya tadi yang jawab. Ente ya. Jangan-jangan yang udah ente ininya ini teh manisnya ini ya. Snacknya. Insya Allah. Jadi nggak ngantuk kadang-kadang ya. Hasad itu apa Bapak Ibu? Ya iri dan dengki. Karenanya kemudian Bapak Ibu, apa itu hasad? Definisi hasad. Hasad itu huwal baghdhu wal karahah. Membenci dan tidak suka. Terhadap apa? Terhadap keadaan baik orang lain. Kita ulangi. Benci dan tidak suka terhadap keadaan baik orang lain. Atau simpelnya SMS. Senang melihat orang kok kenceng tenang ini. Dan susah melihat orang. Ada orang begitu? Kalau ada itu berarti banyak Bu ya. Soalnya danya itu ada cengkoknya, tahu cengkoknya? Nah itu dia ya. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian penyakit ini menjadi berbahaya Bapak Ibu? Bahkan kata Nabi, iyyakum wal hasad. Jauhkan dirimu dari hasad. Kenapa? Fa innal hasada
karena sifat hasad ini yakulul hasanat, memakan atau menggerogoti kebaikan. Kama ta'kulun naul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bapak Ibu, ibu-ibu masih ada yang mohon maaf masak pakai kayu bakar. Itu kayu kalau kita bakar yang tersisa arang kemudian menjadi debu ditiup angin tak tahu bekasnya kemana. Nah, karenanya kemudian bahkan dalam Al-Quran tadi ini hasad merupakan kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Karenanya kemudian, dan dari kejahatan orang yang dengki, wa min syarri hasidin, orang yang dengki, idza hasad, apabila ia dengki. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi kita katakan hasad ini mohon maaf tidak senang dan benci terhadap keadaan baik orang lain. Makanya ada istilah, tetangganya beli kulkas, dia yang ke panas sama dingin. Panas itu. Tetangganya beli AC, dia yang ke panasan. Kok iso tuku AC? Dan bertanya-tanya terhadap nikmat orang lain. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau melihat tanda itu ada pada diri kita, biasanya ada pada 3 perkara. Yang pertama, cirinya Bapak Ibu, ini kita sebut saja contohnya Ibu Tukiem. Tidak ada Bu Tukiem ya. Bu Tukiem ini mohon maaf Bu, ekonominya makin baik, anak-anaknya sekolah semua, dan alhamdulillah baru beli motor baru. Mohon maaf Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melihat tetangganya hidupnya makin baik, ekonominya makin meningkat, senang atau gelisah? Tenangnya. Alhamdulillah. Nah ini mohon maaf Ibu Tukiem ini kebetulan alhamdulillah beli motor baru. Tapi kalau orang hasad melihatnya, orang yang dengki, tidak suka terhadap nikmatnya, ciri yang pertama, ia akan menggibah saat Ibu Tukiem tidak bersama dengannya. Berarti ciri pertama, diomongin kalau orangnya sedang tidak ada. Diomongin apa saja, mau bisa jadi fitnah, kan gitu loh. Bisa jadi ngomongin nikmatnya. Setiap ketemu orang dijawil, ngerti orang kan? Ono berita terbaru. Berita apa? Seorang ngerti toh? Saiki tuku motor anyar tapi gaya. Delok aku loh, ra gelem nglakson biasanya mulai ra gelem. Kalau nggak ada orang ini diapain Bu? Kalau Ibu Tukiem ini sedang bersama, kumpul dengannya udah hafal ya, dipuji, dibaik-baikin. Yang paling mengerikan ini, makanya kita sebut mengerikan Bu. Yang ketiga cirinya, apa yang ketiga kira-kira Bu? Kalaulah Bu Tukiem ini tadi dapat nikmat, kebetulan mohon maaf Bu, motor barunya ini nabrak pohon. Dengarlah orang yang hasad. Udah dengar berita apa belum? Motornya Bu Tukiem nabrak pohon. Kira-kira apa yang ia katakan Bu? Hah? Syukurin. Lah emang ini sifatnya emang ini, mohon maaf. Yang ketiga itu merasa senang, merasa bahagia terhadap musibah saudaranya. Coba, kok ada orang senang melihat orang lain susah, itu ternyata ada Bu. Betul? Jadi motor barunya nabrak bukan innalillah,
bagaimana keadaan bu tukian enggak. Syukurin rasakno kakean gaya yang ngono. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga bapak, secara psikologis hasad ini memiliki dampak yang besar. Yang pertama, dampaknya membentuk jiwa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kita ulangi, membentuk jiwa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa tidak bisa bersyukur, Bu? Pak? Karena selalu memikirkan nikmat orang lain. Kita ulangi, karena selalu melihat dan memikirkan nikmat orang lain sampai lupa nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka tadi kita katakan, melihat orang makin hidupnya baik, nah itu yang dia lihat. Kok si fulan udah bisa begini, kan gitu, Bu? Si fulan kok bisa begitu. Makanya kadang-kadang yang muncul itu fitnah, nanti setelah nggak bisa mensyukuri itu yang muncul fitnah. Padahal kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu nggak bisa kita hitung, betul-betul Bapak Ibu. Makanya ini mohon maaf, pengawasan malam Senin kita ini sekali-kali datanglah kita ke mohon maaf panti asuhan, kan gitu. Yang kedua, kenapa sih kita dianjurkan itu menjenguk orang sakit? Ya kan, Bu? Iya. Saya itu, Bu, datang ke pondok pernah. Kebetulan ada majelis taklim. Setiap kali khatam Quran ini kita mesti datengin panti asuhan, datengin pondok. Yang terakhir kemarin kita datengin itu pondok, mohon maaf, anak-anaknya tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong, tapi ngafalin Quran. Ibu-ibu tahu ada yang sudah hafal 16 juz, coba 16 juz. Ngafalnya pakai bahasa isyarat, Pak. Saya tidak bisa, saya bahasa isyarat. Coba bayangin, kita hafal berapa juz hari ini Bapak Ibu? Juz apel, juz jambu, juz coba tuh bayangin. Apa yang buat kita itu masih belum mensyukuri nikmat Allah, kan gitu, Bu? Kita juga pernah datang ke panti asuhan yang semua wajahnya mirip, mohon maaf Bapak Ibu, namanya Down syndrome, betul ya? Semua mirip, dari yang kecil sampai yang gede ada. Coba bayangin. Datang ke rumah sakit, kita lihat, Masya Allah, mohon maaf Bapak Ibu, istri saya itu pernah jantungnya ditambal, bukan seperti nambal ban ya. Jadi pakai, karena bocor, jadi suara itu enggak dek 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 gitu, tapi bunyinya sar sar. Kenapa? Karena ada yang bocor. Kalian nggak tahu saya anaknya apa ya, mohon maaf ibu-ibu yang mungkin ada yang dokter atau perawat atau bidannya, nggak tahu saya. Merasa ujian itu Masya Allah, kok saya itu kan gitu kadang-kadang. Tapi ternyata di satu lift itu ada bahkan yang sudah pasang ring untuk yang kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya, Masya Allah. Kadang-kadang kita ini mohon maaf tidak pandai bersyukur, selalu melihat nikmat orang lain sampai lupa nikmat kita sendiri. Betul, Bu? Jadi orang hasad ini yang pertama tadi tidak bisa apa, Bu? Mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, orang hasad Bapak Ibu menyiksa diri sendiri karena hatinya tidak tenang terhadap kebahagiaan orang lain. Coba Bapak Ibu sekarang lihat orang sebelah kanannya. Ayo dilihat. Sudah? Lihat sebelah kirinya. Masya Allah. Ada perasaan benci tidak? Nong masjid nyaro nusat nek luar masjid beda cerita. Insya Allah tetap tidak ada.
Kebayang kalau ibu punya rasa benci dengan orang yang di samping ibu, kira-kira ibu duduknya tenang tidak? Pengajiannya tenang tidak? Snacknya nikmat tidak? Tetap nikmat. Nah, snack orang mesti enak. Kita akan merasa, mohon maaf, ini orang ngapain duduk di samping saya. Itu yang kita pikirkan orang yang di samping kita, Bu. Kebetulan yang di samping kita, alhamdulillah jilbabnya baru. Gaya meneh, dadak nganggo jilbab anyar kan gitu. Mesti mung Arab, hafal tenang Mas. Ya Allah ya Karim. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kenapa kemudian penyakit ini berbahaya? Kadang-kadang kita itu sering memvonis orang pamer, betul nggak Bu? Kita sebut orang, oh pamer, anakmu pamer, kok kuy. Padahal kita yang kasar, betul nggak Bu? Kita vonis orang, mohon maaf ada ibu-ibu kebetulan rumahnya dari masjid ini, mohon maaf Bu 100 meter. Selama ini ke masjid jalan beliau. Alhamdulillah ada rezeki, beliau bisa beli sepeda listrik. Akhirnya semenjak ada sepeda listrik, ke masjid naik sepeda listrik. Tapi orang yang kasar akan melihat, orang ngopo dadak numpak sepeda listrik kan mana? Lanjutannya gimana Bu? Kayaknya ada lanjutannya deh. Nah, makanya bahaya kan gitu Ibu. Makanya kita ulangin, ini poinnya sebenarnya kita vonis orang ria, suka pamer, jangan-jangan kita yang hasad, kita yang tidak suka sama nikmat orang lain. Maka tadi saya tanya Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lihat tetangganya, saudaranya hidupnya makin baik, ekonominya makin meningkat, kita senang atau kita gelisah? Alhamdulillah. Karena kalau kita sudah benci sama orang, mohon maaf, kita benci sama istrinya, suaminya ikut kita benci, kan gitu Bu. Anaknya pun ikut kita benci. Bahkan ayamnya yang lewat depan rumah kita benci. Bagi ayamnya tak serampang sisan dan karenanya saking bahayanya, mohon maaf, kita kalau memelihara sifat hasad. Yang ketiga apa Bu dampaknya lagi? Munculnya ghibah, munculnya fitnah. Tadi kan ngomongin, kalau udah ngomongin kan bisa difitnah lagi lanjutannya tuh. Saat itu Bu Tukiem beli baru sebulan loh dia kerja itu. Tapi ulang itu berangkat itu make upnya menor kan dosa itu ya apa? Bali ini bunyi jal. Bahkan kalau malam itu aku melihat di rumahnya ada anak kecil kepalanya botak. Halo Bu? Nah, padahal mohon maaf, beliau baru pulang umroh, anaknya masih kecil, ditahan dulu namanya, dibotak. Nah, disebut melihara uyul ya Allah ya Karim. Maka tadi muncul fitnah, muncul riba. Dan itu yang paling merusak hubungan kita, kadang bertetangga, bermasyarakat, sampai kadang-kadang ya Pak Duku yang sulit sendiri kan gitu. Kenapa? Diceritain, Pak Duku rasa rono Pak Duku, pokoknya rasa. Makanya orang asat ini Bu, udah benci sama orang, ngajak orang ikut benci sama orang itu. Betul? Iya. Makanya kalau ada orang datang kan gitu Bu ya, hari ini mohon maaf, dia ngomongin orang lain di depan ibu. Bu, ngerti gak Bu gini-gini? Ibu dengerin. Besok dia ngomongin ibu di depan orang lain. Percaya betul? Iya. Hari ini dia ngomongin ibu, mohon maaf, ngomongin orang lain di depan ibu. Besok dia ngomongin ibu di depan orang lain.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kemudian dampak hasad ini? Munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Karena kata Nabi, la tabaghadu wa la tahasadu. Jangan saling membenci, jangan saling hasad. Kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini kalau bertetangga, bermasyarakat, bersaudara, nikmat buatan Bapak ya. Nikmat. Besti, jadi besti ya. Ibu manggil temannya apa? Besti. Crazy. Oh Beb, Masya Allah. Beb, ngerti beritanya orang Beb, gitu ya. Nah, karenanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan muncul. Maka kata Nabi, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Makanya kalau kita bersaudara itu nikmat. Persatuan kita itu seperti ubahnya dua tangan. Dua tangan kita ini kalau kita perhatikan itu otomatis kompaknya luar biasa. Betul Bu? Tangan kanan gatel yang garuk tangan, kiri gatel yang garuk kiri. Gimana? Yang garuk kan? Dua-duanya gatel. Apa sih terjadi? Saling garuk. Itu filosofis kan gitu. Begitu kita harusnya ini Bu. Satu padukuhan kita ini kan begitu. Saling support. Masya Allah. Bersatu dalam kebaikan, saling menasehati. Wah, indah sekali. Bukan saling menjatuhkan. Tetangganya sakit ya tanpa diundang-undang, dikongkon-kongkon, datang menjenguk. Datang menjenguk, belajar juga adabnya kan gitu Bu. Menjenguk jangan lama-lama. Menjenguk jangan banyak tanya. Nah ini kadang-kadang kita jenguk orang sakit rata-rata jadi wartawan menjenguknya. Sajane piye to kronologi, ngakonnya kronologi itu. Dari A sampai Z itu kalau kronologi. Orang ngomong aja udah sulit. Takonnya kok menang wae wis lah tak pangan ya iki. Mungkin emang snack orang yang sakit. Enggak habis tak tahu bali ya sisan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang hasad ini ada kemudian tingkatan-tingkatan. Yang pertama, ada tipikal orang hasad itu Bapak Ibu menginginkan nikmat orang lain hilang walaupun tidak berpindah kepadanya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Menginginkan nikmat orang lain hilang walaupun tidak berpindah kepadanya. Kalau bahasa kita, sing penting boten kowe sing itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau melihat orang lain itu dapat nikmat, dia ingin nikmat itu hilang. Walaupun nggak pindah sama dia Bu, yang penting bukan dia yang dapat. Kira-kira gitu. Ada nggak orang begitu Bu? Yang penting boten awakmu sing itu, nek sing liyane boten napa-napa. Ada ternyata orang itu. Yang kedua, menginginkan nikmat orang lain hilang dan berpindah kepadanya. Kita ulangi. Menginginkan nikmat orang lain hilang dan berpindah kepadanya. Nah, disinilah biasanya sering muncul fitnah Bapak Ibu. Sering bahkan tidak hanya fitnah, merusak
Bahkan tidak hanya merusak, memukul. Contohnya bagaimana? Kita sebut saja di kampung kita, bukan di kampung kita, di kampung orang lain. Ada penjual bakso di titik A. Jaraknya dari titik itu 100 meter kemudian ada lagi penjual bakso. Berarti penjual bakso ini hanya berjarak 100 meter. Di sini ada, di sini ada. Yang satu Bapak Ibu ramai, yang satu sepi. Yang sepi ini menginginkan nikmatnya tadi itu yang ramai itu pindah kepadanya. Kira-kira apa yang dilakukan, Bu? Promosi. Wah, ini berarti positif ini ya. Ya, ayo kita mau promosi, beli satu gratis gerobak ya. Cuma sedekah itu ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan kalau dia punya penyakit hasad mesti akan memfitnah. Kan gitu. Tujuannya apa? Biar pelanggan yang ramai tadi itu pindah ke tempat. Maka difitnahlah. Salah satunya baksonya itu bakso. Mau sayang itulah tikus ya. Nah, jadi fitnah. Nggak sampai di situ, Bu. Belum masuk ke ramai. Bisa jadi ia merusak. Apa yang dirusak? Ya bakulnya, jualan orang. Masih belum, bisa jadi dia memukul. Dan gitu, sampai mohon maaf menumpahkan darah saudaranya sendiri hanya agar nikmat yang dimiliki orang lain itu berpindah kepadanya. Coba. Jadi mohon maaf, hampir kita lihat ya ini banyak kita temukan, apalagi di sinetron, betul. Pernah nonton sinetron? Tukang bakso naik haji. Oh, tukang bubur ya. Oh, baru disenggol dikit langsung bubur gitu. Insyaallah. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau diperhatikan dalam satu hadis, ternyata ada hasad yang diperbolehkan. Ternyata hasad itu ada yang diperbolehkan. Dengan syarat menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Kita lagi menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Kepada dua perkara. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Monggo Bapak Ibu sambil dinikmati snacknya nggih. Sudah habis. Berarti tidak ada yang orang dihasad di sini kan gitu. Makanya langsung habis. Apa tadi Bu bunyinya? Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, kepada orang yang Allah karuniai harta. Tapi orang kaya ini apa yang dilakukan dengan hartanya Bapak Ibu? Orang kaya ini Bapak Ibu dengan harta yang ia miliki, yang Allah anugerahkan kepadanya, ia menginfakkan pada jalan kebaikan. Maksudnya gimana? Ibu lihat di kampung kita, kalau udah masalah bantuan untuk masjid, untuk siapapun, dia selalu nomor satu. Ibu lihat, Masya Allah Bapak ini luar biasa. Aku juga pengen ya seperti itu. Nah gitu. Jadi karena apa? Ingin sama dengan orang lain kan gitu, tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Aku pengen sama ya seperti beliau. Apalagi yang muda melihat nih, akhirnya kerjanya lebih giat, kan gitu Pak? Tidak males. Kenapa? Tujuannya
punya harta tapi ingin membantu orang banyak. Harta itu bisa tidak kita bawa mati, Bapak Ibu? Kalau kita bawa ke dalam kubur tidak bisa. Secara zahir ya, physically gitu ya, tidak bisa. Tapi harta itu bisa kita bawa mati. Harta yang apa? Yang kita infakkan di jalan Allah. Itu bisa menolong kita, buatan Bapak Ibu? Bisa. Jadi harta itu Bapak Ibu, apa yang kita makan akan sirna. Ibu-ibu pernah sekali makan bayarnya 5 juta. Saya juga belum pernah. Ibu-ibu pernah? Tapi ada nggak Bu sekali makan 5 juta? Sa-RT? Enggak. Dia satu orang ya ada. Dia ke restoran apa ya, beli kambing guling gitu Bu. Tapi mohon maaf, begitu makan kambing guling dengan harga yang sangat luar biasa fantastis, yang keluar anak kambing atau yang lain? Anak kambing. Mohon maaf, tetap kotoran. Karena kita katakan tadi, apa yang kau makan akan sirna. Apa yang kau kenakan akan usang. Ada harga jilbab 2 juta Bu. Bu, kok lemes lagi jalannya? Dipakai artis ya. Tapi ada ya harga jilbab itu 2 juta Bu. Mau kena? Yang pakai jilbab 1 juta hari ini ada? Saya mau lihat ada AC-nya nggak itu jilbabnya kan? Nah, tapi mau semahal apapun akan usah. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah, inilah sebenar-benar harta yang kita miliki. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dengan orang yang Allah karuniakan ilmu, tapi orang ini mengamalkan ilmunya dan mengajarkan. Jadi kita boleh ini sama orang yang demikian. Contoh imam masjid kita itu Masya Allah, bacaannya bagus, makhorijul hurufnya mantap, tajwidnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, imamnya suaranya bagus. Ibu dengar gitu, dan ibu katakan, bapak katakan, saya juga pengen seperti itu. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Apa? Belajar. Yang muncul itu kebaikan gitu loh Bu. Setelah kita lihat, wah, karena tadi ingin sama dengan orang lain kan gitu. Wah, luar biasa, aku juga pengen seperti itu. Yang muncul belajar. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, suaranya apik, mugi-mugi bariki entek suara. Ini boleh nggak ini? Nggak boleh. Ya. Apalagi kadang-kadang kalau udah sholat tarawih itu banyak loh yang ngedumel sama imam itu banyak. Kok ketawa semua ini? Kalau apalagi kalau dia sudah, imamnya sudah mulai baca Alif Lam Mim, bapak ibu udah mulai gelisah kakinya. Al-Baqarah mesti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu Akbar, langsung ruku imamnya. Oh, imamnya api tengahnya ya saudara. Ya Allah ya. Nah, karenanya Bapak Ibu, kepada dua ini kita boleh ya. Pertama sama orang. Jadi Bu, ada nggak orang infak itu 40 miliar? Ada. 10 miliar? Ada. Dia menginfakkan harta. Kalau ibu punya duit 1 triliun, mau Bu? Ya mau.
Kira-kira apa yang ibu lakukan pertama kali dengan uang tersebut? Masya Allah. Saya kebetulan baru balik dari kota Makkah dan kota Madinah kira-kira sebulan setengah yang lalu. Ya. Jadi dia sebut umrah, Ustaz doain semoga umrah segala ya beserta ayah bundanya. Amin. Nah, umrah ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau punya segitu udah sampai juga 1 tahun, insya Allah zakatnya juga tidak main-main. Kan gitu Bapak Ibu. Berarti berapa zakatnya? 2,5 miliar. Ya 1 triliun, benar 2,5% kan gitu. 2,5 miliar. Mohon maaf kalau saya tolong ahli matematika ya. Sekitar segitu. Nah, artinya kalau kita buat infak ke pengajian Ahad Kliwon bisa berapa lama itu Pak kira-kira? Nah, karenanya Bapak Ibu boleh kita iri terhadap 2 perkara tadi. Dan ternyata ada doanya Bapak Ibu agar kita ini terhindar dari sifat hasad. Apa doanya? Di antara doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Monggo Bapak Ibu bareng-bareng nggih. Setelah saya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana. Ingat bukan Rabbana, tapi ada gha-nya. Rabbana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Insyaallah sudah hafal ya Bapak Ibu? Insyaallah. Nah makanya kalau mau hafal jangan lupa ya subscribe channel kita ini ya. Ini apa nama channelnya ini? Belum ada? Oh baru mau. Nah ini bentar lagi launching nih Bu ya. Namanya Al-Ikhlas ya. Nah Al-Ikhlas ya Pak. Pokoknya entah apa namanya ya. Pokoknya sebentar lagi kita punya channel YouTube ini ya. Nanti di subscribe coba kita 120 orang yang hadir. Insya Allah langsung 120 subscriber ya. Insya Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka mari fokus sama nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak sempat mikirin nikmat orang lain. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau melihat tetangganya makin baik hidupnya, ya kita juga ikut bersyukur. Alhamdulillah. Semoga yang nular kepada kita. Itu aja cukup. Nggak usah ngajakin orang untuk menjatuhkan orang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan ada 2 yang diperbolehkan. Kepada siapa yang pertama Bu? Orang kaya yang dia menginfakkan hartanya. Yang kedua kepada siapa? Orang yang berilmu, ia mengajarkan ilmunya. Ternyata tidak hanya mengajarkan, dia juga mengamalkan untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan sifat hasad dari diri kita, dari keluarga kita, dan insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kampung kita ini khususnya, persatuan dan kebaikan untuk kampung kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk
Mohon maaf, biasanya pengajiannya sampai jam berapa Bapak Ibu? 12. 9 ya Pak. Wah, Bapak sana udah 9, akhirnya Ustaz kan gitu ya Pak. Mari kita berdoa dengan khusyuk Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma ya Rahman, irhamna ya Rahman. Allahumma ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana fa innaka ghafurur rahim. Allahumma anzil rahmata was-sihhata wal-barakah wal-'afiyata wan-ni'mah wal-rizqa wal-hidayata lana ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا يا الله لجماعة مسجد الإخلاص يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, mudahkan setiap urusan kami ya Rahman, luaskan rezeki kami ya Rahim. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan hati kami dari sifat hasad ya Allah, dari sifat iri dengki terhadap saudara-saudari kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan hati kami dalam keistiqomahan ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah, jadikan ya Allah persaudaraan kami ini persaudaraan yang Engkau ridai ya Allah. Jadikan kampung kami ini kampung yang Engkau berkahi ya Allah, dan kuatkan persaudaraan dan persatuan kami di kampung ini ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalam ya man yasturun billahi bisabil haqq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.